Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Lalu bagaimana tanggapan dari sejumlah warga mengenai adanya dokter gadungan ini? Kami ajak Anda bergabung bersama rekan kami Adia Anwari yang akan bertanya langsung kepada sejumlah warga. Adia, silakan. Baik, selamat siang untuk pemirsa TV One. Seorang dokter gadungan hanya dengan lulusan SMA saja ini diketahui telah bekerja selama kurang lebih 2 tahun di PT milik RSPHC atau Pelindo Husada Citra di Surabaya, Jawa Timur. Nah, memang pada awalnya ini pria berinisial S atau Susanto ini pada awalnya mendaftarkan dirinya untuk menjadi pegawai kontrak di PT PHC ini melalui penerimaan secara daring ataupun online di tahun 2020 silam, dan ini berada pada masa pandemi COVID-19 dan setiap bulannya ini telah digaji 7,5 juta selama 2 tahun lamanya. Nah, mendengar itu memang banyak masyarakat yang bertanya-tanya mengapa perusahaan atau rumah sakit sekelas BUMN ini bisa kecolongan oleh seorang dokter gadungan. Nah, maka dari itu saya akan mewawancarai beberapa warga DKI untuk meminta pendapatnya mengenai kasus yang sedang beredar di masyarakat ini. Halo, selamat siang. Siang. Dengan Mbak siapa nih, Mbak? Aku Devi. Aku Asti. Balis. Nah, kalian udah tahu belum sih kasus tentang adanya dokter gadungan yang sedang marak nih di Surabaya? Iya, udah baca. Sudah, aku Nah, dokter ini kan telah bekerja selama kurang lebih 2 tahun di salah satu klinik ya milik PT PHC. Mau minta pendapat nih, bagaimana nih menurut kalian salah satu nih? Kalau menurut aku sih kurang nggak wajar ya, karena HRD-nya tuh harusnya bisa meng-cross check ulang dokumen ijazah, berkas-berkasnya terkait dokter tersebut gitu, karena sebagai dokter juga kan menyangkut kesehatan dan keselamatan nyawa orang lain seperti itu. Oke, nah kan dia ini sudah bekerja nih selama 2 tahun. Nih pendapat kalian gimana nih selama waktu kurang lebih 2 tahun nih belum pernah ketahuan satu kali pun. Menurut kalian gimana? Menurut saya itu keteledoran ya. Harusnya dari awal itu sebelum terjadi seperti ini biar sama-sama selamat, karena kan dokter itu menyangkut nyawa. Harusnya benar kata Devi tadi, itu di cross check dulu sebelum diterima berkas-berkasnya. Kan di situ zaman sekarang kan udah canggih ya, Kak. Kayak pakai alat-alat tertentu juga bisa tahu latar belakang dia itu seperti apa, terus identitas lengkapnya gimana, riwayat hidupnya, riwayat organisasinya, harusnya seperti itu sih. Nah, menurut kalian juga ini apakah bisa menjadi salah satu berbahaya begitu bagi masyarakat, apalagi kan kalau dokter kan berhubungan langsung dengan masyarakat nih, apakah kalian jadi mungkin merasa takut, apakah biasa saja atau seperti apa? Rada was-was ya, soalnya kan ini kalau misalkan keluarga kita atau kitanya yang sakit terus ternyata dokternya bukan dokter asli atau dokter gadungan, itu kan bisa bikin malpraktik ya, kita bisa kehilangan nyawa atau keluarga kita bisa kehilangan nyawa, jadi rada was-was. Iya. Oke, terakhir nih saya ingin tanya kira-kira dari masyarakat nih, himbauan apa nih seharusnya mungkin perusahaan sekelas BUMN yang dilakukan untuk merekrut begitu karyawannya, apalagi tenaga medisnya? Mungkin kita harus cek backgroundnya, dia sekolahnya cek di situ bener atau tidak, ijazahnya dan lain-lain sih, Kak. Nah, kira-kira nih hukum pidana yang pantas untuk dokter gadungan nih kalau menurut pendapat kalian saja ini seperti apa nih? Mungkin kalau misalnya bisa dipenjara, jangan yang sebentar, cuma beberapa bulan aja sih, Kak. Termasuk penipuan. Iya, juga karena sih, termasuk Kak. penipuan. Terus kalau misalnya sampai membahayakan nyawa orang lain, berarti kan hitungannya nyawa ya. Ya mungkin bisa dibalas nyawa juga gitu. Jadi mungkin penjara, ya penjara seumur hidup mungkin kalau misalnya sampai terjadi hal-hal yang seperti itu. Oke, baik, terima kasih atas waktunya. Ya baik pemirsa, tadi merupakan salah satu pernyataan dari beberapa warga DKI Jakarta mengenai kasus dokter gadungan di Surabaya, Jawa Timur. Untuk sementara demikian, kembali ke Anda di studio.
Baik, terima kasih Adia Anwari mengabarkan langsung untuk kita ya, ini respon masyarakat seperti apa. Dan kita langsung lanjutkan dialog kita bersama dengan Dr. Puji dan juga Dr. Anggi. Selamat siang, masih bersama kami. Selamat siang, masih. Ya, Dr. Puji, ini pertanyaan tadi kami sebelum jeda. Ada tidak keluhan yang dialami oleh pasien yang sebelumnya diperiksa oleh dokter gadungan ini selama 2 tahun bekerja? Oke, selama 2 tahun bekerja ini luar biasanya tidak ada keluhan sama sekali, baik verbal maupun tertulis, baik dari klien ya yang diperiksa setiap hari maupun dari perusahaan yang mempekerjakan klien tersebut. Jadi tidak ada keluhan yang masuk ke kami. Jadi kami menganggap fine-fine aja pelayanan yang ada di perusahaan tersebut. Oke. Apakah kemudian nanti akan ada proses pengecekan ulang bagi dokter-dokter yang tergabung khususnya di tim RSPHC ini? Dengan adanya kejadian sudah semuanya clear, tidak ada masalah. Jadi beberapa dokter yang bekerja di klinik ya, di luar dari rumah sakit maupun di bawah PT BHC ini sudah kami lakukan untuk mengantisipasi kejadian serupa. Jadi alhamdulillah sampai saat ini semuanya clear, aman. Oke, saya mau kembali ke Dr. Anggi. Dr. Anggi, apa harapan Anda dengan adanya kasus ini, terungkapnya kasus dokter gadungan yang mencatut nama Anda yang justru merugikan Anda juga? Harapan Anda seperti apa, Dok? Ya harapannya sih Mbak, semoga ini kasus yang terakhir ya, semoga tidak ada kasus yang lain. Terus ya kebocoran data itu biar bisa ditertibkan supaya tidak ada kebocoran data lagi. Dari pihak-pihak perusahaan juga yang bekerja medis atau paramedis juga minta tolong untuk cek ulang gitu karyawan-karyawannya. Ya jadi kalau dari saya. Oke, baik. Mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi ya, karena sungguh meresahkan kalau misalnya banyak dokter gadungan yang mungkin tidak diperiksa dengan baik. Banyak yang dirugikan, masyarakat, kemudian perusahaan dan rumah sakit juga ini dirugikan. Terima kasih Dr. Puji dan juga Dr. Anggi sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Selamat siang. Terima kasih waktunya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.